Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Biola dari kelompok 8. Jadi sini saya akan bahas tentang pemaknaan istilah demokrasi. Secara epistemologis, demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu yang berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa, demos kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan oleh rakyat. Demokrasi sebagai pandangan hidup. Henry B. mengidentifikasi adanya 8 nilai demokrasi, yaitu 1. Penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela. 2. Menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis. 3. Pergantian penguasa secara teratur. 4. Penggunaan paksaan sedikit mungkin. 5. Pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman. 6. Penegakan keadilan. 7. Memajukan ilmu pengetahuan. 8. Pengakuan penghormatan atas kebebasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Di sini ada 3 sumber yang dapat menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Selanjutnya, dari sudut perkembangan demokrasi dalam sejarah Indonesia dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia I yang terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1959, di mana masa ini memasuki masa demokrasi parlemen. Selanjutnya, masa Republik Indonesia II yang terjadi pada periode tahun 1959 sampai 1965, di mana masa ini berganti menjadi masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya, masa Republik Indonesia III yang terjadi pada periode tahun 1966 sampai 1998, di mana masa ini memasuki masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Selanjutnya, yang terakhir, masa Republik Indonesia IV yang terjadi pada periode tahun 1999 hingga sekarang, di mana masa ini memasuki masa demokrasi Pancasila era reformasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seperti yang pertama, berubahnya konstitusi. Nah, berubahnya konstitusi ini dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, lalu diubah menjadi Konstitusi RI 1949, lalu diubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang akhirnya bisa diamandemenkan. Selanjutnya, yang kedua, perubahan yang berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD. Dua hal inilah yang merupakan dinamika sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Pilar-pilar demokrasi Pancasila dan esensinya sebagai berikut. 1. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi dengan kedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia yang biasa disingkat dengan HAM. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya kehidupan yang demokratis.
Pada hakikatnya, sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis apabila dalam pemerintahannya tersebut rakyat dapat berpartisipasi atau berpendapat dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil.